Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yang berjudul Analisa Pesaing, Bauran Pemasaran Produk dan Bauran Pemasaran Jasa. Saya sendiri, Fahri Ramadan, bersama teman saya, Lailin Hamdia dan Al-Awaliyatul. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisa persaingan. Analisa persaingan merupakan sebuah usaha untuk mengidentifikasi ancaman, kesempatan, atau permasalahan strategis yang terjadi sebagai akibat dari perubahan persaingan potensial, serta kekuatan dan kelemahan pesaing. Selanjutnya, di pasar kita dapat membedakan 4 tingkat persaingan berdasarkan tingkat substitusi produk. Yang pertama, persaingan merek. Persaingan merek terjadi apabila suatu perusahaan para pesaingnya adalah perusahaan lain yang menawarkan produk dan jasa yang serupa pada pelanggan yang sama. Misalnya, teh botol Sosro dan Fristi. Dan yang kedua, persaingan industri. Persaingan industri terjadi apabila suatu perusahaan menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang membuat produk atau kelas produk yang sama. Misalnya, teh botol Sosro. Industrinya tidak hanya industri teh dalam botol, tetapi semua industri minuman. Karena itu pesaingnya adalah juga Coca-Cola, Aqua, dan lain-lain. Dan yang ketiga, persaingan bentuk. Persaingan bentuk terjadi apabila perusahaan yang menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang memproduksi produk yang memberikan jasa yang sama. Misalnya, persaingan antara teh botol Sosro dengan susu ultra, yogurt, dan lain-lain. Dan yang keempat, persaingan generik. Persaingan generik terjadi apabila suatu perusahaan menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan uang konsumen yang sama. Selanjutnya, tujuan analisa pesaing. Antara lain, yang pertama, memahami arti perubahan karena perubahan itu perlu. Dan yang kedua, dapat mengetahui arti pesaing. Yang ketiga, dapat mengidentifikasikan pesaing. Yang keempat, dapat menentukan sasaran yang diinginkan pesaing, sehingga dapat membuat strategi untuk menghadapinya. Yang kelima, dapat mengidentifikasikan strategi yang dibuat pesaing. Yang keenam, mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang ketujuh, mampu mengidentifikasikan reaksi pesaing. Dan yang kedelapan, mampu merencanakan strategi apa yang harus dibuat untuk menghadapi pesaing. Selanjutnya, identifikasi pesaing meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis produk yang ditawarkan. Kadang-kadang sebuah perusahaan tertentu memiliki produk yang beragam. Tugas perusahaan adalah mengidentifikasikan secara lengkap dan benar produk apa saja yang dimiliki oleh pesaing-pesaingnya. Identifikasikan siapa pesaing utama yang terdekat serta pesaing lainnya yang juga berpotensi mengancam perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai pesaing. Untuk melihat besarnya pasar yang dikuasai pesaing dapat dilakukan melalui segmen pasar yang akan dimasuki. Dalam hal ini, perusahaan harus mengestimasi besarnya pasar dan market share masing-masing pesaing. Market share yang dilakukan diketahui adalah untuk masa sekarang dan di masa yang akan datang, baik yang dikuasai pesaing maupun secara keseluruhan. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Dengan mengestimasi besarnya market share, akan kelihatan peluang yang ada serta ancaman yang mungkin timbul sekarang dan di masa yang akan datang. Setiap peluang harus dimasuki dan diusahakan untuk menciptakan peluang baru yang sebesar-besarnya. Kemungkinan ancaman atau masalah yang timbul pun harus segera diantisipasi sehingga tidak menimbulkan masalah. Dan yang keempat, identifikasi keunggulan dan kelemahan. Identifikasi kelemahan dan keunggulan berarti memetakan atau mencari tahu keunggulan dan kelemahan yang dimiliki pesaing. Identifikasikan kelemahan dan keunggulan pesaing dalam berbagai bidang, misalnya dalam hal kelengkapan produk, mutu, kemasan,
harga, distribusi, lokasi, serta promosi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bauran pemasaran produk barang. Bauran pemasaran atau biasa disebut marketing mix adalah sekumpulan variabel-variabel marketing yang digunakan oleh perusahaan untuk mengejar target yang diinginkan. Bagi pemasaran produk barang, manajemen pemasaran dipecah atas 4 kebijakan pemasaran, disebut sebagai bauran pemasaran atau marketing mix atau 4P yang terdiri dari yang pertama yaitu produk. Produk ini bisa berbentuk apa saja yang dibuat oleh produsen atau penjual itu sendiri. Produk tidak selalu berbentuk barang fisik, bisa juga berbentuk jasa atau produk digital, seperti desain, game, dan aplikasi. Artinya, apa yang akan dijual oleh seorang pembisnis itulah produk. Dalam strategi bauran pemasaran ini, sebuah produk harus bergantung kepada kebutuhan atau keinginan calon pembeli, karena sebagus apapun sebuah produk tidak akan berguna jika konsumen tidak membutuhkan. Berikutnya adalah price atau harga. Dalam strategi bauran pemasaran, kita harus bisa menentukan harga yang cocok untuk produk yang akan dijual. Harga bisa muncul karena nilai tukarnya sesuai dengan nilai guna yang dirasakan pembeli. Artinya, jika calon pembeli merasa harganya terlalu tinggi, maka mereka tidak akan membeli. Tetapi jika harga terlalu murah, bisnis kita yang nantinya akan terancam pengembangannya. Jadi, kita harus bisa menentukan harga yang cocok untuk produk yang akan dijual, agar nantinya calon pembeli mau membeli produk kita. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Yang dimaksud adalah tempat kita akan menjual produk. Dengan kata lain, bagaimana konsumen bisa menemukan produk kita. Misalkan, produk yang kita jual targetnya untuk anak-anak muda usia 17-30 tahun. Maka kita harus memahami bahwa target pasar kita biasanya berbelanja secara online. Oleh karena itu, dalam bauran pemasaran untuk place ini kita harus memiliki toko online. Dan yang terakhir yaitu promotion atau promosi. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan produk kepada masyarakat agar produk itu dikenal dan ujung-ujungnya akan dibeli. Untuk mengomunikasikan produk perlu disusun suatu strategi yang sering disebut bauran promosi atau promotion mix yang terdiri atas 4 komponen utama, yaitu yang pertama yaitu periklanan atau advertising. Periklanan merupakan segala bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Contohnya seperti promosi produk di televisi, di radio, atau siaran langsung. Yang kedua yaitu promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan adalah intensif jangka pendek untuk meningkatkan pembelian, diharapkan dilakukan sekarang juga. Contohnya seperti pemberian kupon, oral, atau pameran. Dan yang ketiga yaitu hubungan masyarakat atau public relation. Hubungan masyarakat melibatkan berbagai program yang direncanakan untuk mempromosikan atau menjaga citra perusahaan, seperti penyuluhan, komunikasi perusahaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu penjualan perorangan atau personal selling. Dengan adanya personal selling, seorang sales atau marketing yang bersangkutan bisa mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang benar dengan konsumen dan bagaimana melakukan pendekatan yang terbaik sehingga konsumen nyaman untuk berinteraksi sampai didapatkan transaksi penjualan produk. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran produk jasa. Bauran pemasaran produk jasa meliputi 7P, yaitu yang pertama produk, yang kedua price atau harga, yang ketiga place, tempat, yang keempat people, orang, yang kelima promosi, yang keenam proses, yang ketujuh physical evidence atau bukti fisik. Nah, dengan adanya 7P tersebut diharapkan mampu mempengaruhi keputusan pembeli. Keputusan pembeli yaitu sebuah proses pembelian terhadap beberapa pilihan yang nantinya akan dipilih 1, 2, atau lebih yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Terdapat 7 komponen keputusan pembeli, yaitu yang pertama keputusan tentang jenis produk, yang kedua keputusan tentang bentuk produk, yang ketiga tentang merek, yang keempat penjualannya, yang kelima jumlah produk,
yang keenam waktu pembelian, dan yang ketujuh cara pembayarannya. Keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen diharapkan bisa menimbulkan kepuasan pelanggan pada produk jasa yang telah dibeli oleh pelanggan. Sebab kepuasan pelanggan akan dirasakan ketika produk jasa yang telah dibeli sesuai ekspektasi atau melebihi ekspektasi. Dan itu akan memberikan dampak baik bagi perusahaan yang akan berdampak pada image perusahaan yang baik. Saya akan membacakan kesimpulan apa yang sudah kami presentasikan. Yang pertama, analisis pesaing merupakan sebuah usaha untuk mengidentifikasi ancaman, kesempatan, atau permasalahan strategis yang terjadi sebagai akibat dari perubahan persaingan potensial, serta kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang kedua, bagi pemasaran produk, barang, manajemen pemasaran dipecah atas 4 kebijakan pemasaran, disebut sebagai bauran pemasaran atau 4P, terdiri dari produk, price, place, promosi. Yang ketiga, bauran pemasaran produk jasa meliputi 7P, yaitu produk, price, place, people, promotion, proses physical evidence, dan bukti fisik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.